على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu, setelah kita baca Ummul Al-Quran, sama-sama kita ambil keberkahan. Semoga kita semua dapat syafaat dari Rasulullah dengan bersolawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia, para alim, para ulama, guru-guru kami, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh sahabat dakwah, bapak ibu, orang-orang tua kami, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kebaikan-kebaikan kita, menjadi asbab Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Allah selamatkan dari azab kubur, Allah selamatkan dari neraka, dan besok berkumpul kembali kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam ta'zim hormat kita sampaikan kepada sahibul wilayah Bapak Haji Joni Pirgo beserta keluarga besar. Kita doakan semoga dalam keadaan sehat dan panjang umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Sepertinya malam ini beliau masih kurang sehat nampaknya. Tak bersemangat dia, banyak pikiran nampaknya ini. Apa kabar Pak Haji Joni Pirgo? Sehatnya? Alhamdulillah. Banyak pikiran ku tengok. Apa yang dipikirkan? Kurang sehat. Semoga beliau diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehatlah Pak Haji. Masih banyak guna haji di dunia ini. Jangan cepat-cepat berangkat dulu ya. Ibu-ibu apa kabar semua? Sehat? Mana suara ibu-ibu? Sehatnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini jumlahnya ini cukup ramai kita hari ini. Karena posisinya begitulah Allah ingin menguji seperti membakar emas sebenarnya asli atau palsu. Itu kata guru kita. Kalau ingin kau tengok orang beriman yang sesungguhnya, maka kemudian kalau sudah masuk dalam hatinya kecintaan ke masjid, kecintaan ke ilmu, kalau hujan saja tak ada halangan sama dia. Karena bagi orang yang di Palestina sana, peluru pun mereka hadapi,
untuk memakmurkan rumah Allah, apalagi ada kajian-kajian ilmu tentang bercerita tentang agama, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Semoga kita berada dalam barisan yang panjang besok, mendapatkan naungan seperti yang disampaikan orang tua kita tadi. Di dalam hal itu tidak ada naungan lagi. Semoga kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita Bapak Ibu malam hari ini, karena judulnya masih tetap seputar sirah an-nabawiyah, as-siratu an-nabawiyatu, perjalanan kehidupan Nabi. Maka kita sudah sampai, kalau di kajian Ustadz, kita akan berbicara malam ini tentang orang-orang soleh, supaya nanti kita tengok bagaimana kriteria yang disebut dengan orang yang soleh dan solehah. Karena ini sirah nabawiyah, pasti bercerita, tidak bisa nih langsung poin-poinnya, harus bercerita dulu. Yang pertama Bapak Ibu, ada seorang ulama besar, beliau ini juga tabi'in. Jadi kalau disebut dengan tabi'in, berarti dia masih ada sambungan sanad belajarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang mau kita ceritakan nih Pak Ustadz? Yang pertama bernama Sufyan ibnu Huyainah. Siapa namanya Ibu? Memang agak payah ini Pak. Aku pun kalau nggak kubaca nampaknya agak susah juga ini. Sufyan ibnu Huyainah itu namanya. Hafal-hafallah dulu. Sufyan ibnu Huyainah. Siapa beliau ini Pak Ustadz? Beliau ini adalah seorang yang sangat alim, seorang yang sangat soleh. Dia adalah seorang ulama besar dan dia bersambung sanadnya. Kalau kita urutkan ke atas, gurunya Sufyan ibnu Huyainah ini masih berguru kepada Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik langsung dapat pelajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sufyan ibnu Huyainah ini Bapak Ibu, ada satu ucapan beliau, ucapan yang sangat luar biasa, berhikmah untuk kita pahami bersama. Apa katanya dalam kitab ini? Zikrul ulama tatanazzalu ruhama. Orang yang menyebut-nyebut nama ulama, orang yang menyebut-nyebut nama orang yang soleh, maka disebut saja nama orang soleh itu, dapat kata Sufyan ibnu Huyainah menurunkan rahmat. Maksudnya Bapak Ibu begini. Siapa kira-kira yang kenal Bapak Ibu orang soleh yang baik sudah wafat atau yang masih hidup? Katakanlah para ulama-ulama besar kita yang ada sekarang ini yang paling tersohor dan terkenal. Katakanlah umpamanya almarhum Syekh Ali Jaber contohnya. Kata Sufyan ibnu Huyainah, Bapak Ibu, biarpun beliau sudah meninggal dunia, menyebut nama beliau saja itu bisa menurunkan rahmat Allah kepada diri kita. Nah, itulah hebatnya perkataan Sufyan ibnu Huyainah ini. Jadi Bapak Ibu, maksudnya gimana Pak Ustaz? Sering-sering kita menyebut nama orang soleh, maka Bapak Ibu, Allah akan curahkan kasih sayangnya sama kita. Menyebutnya saja. Tidak usah dulu cerita belajar sama dia, tidak usah hadir di kajiannya, tidak usah pernah kita diajarinya, biarpun dia sedang ceramah kita tak datang. Menyebut nama orang soleh saja itu bisa menurunkan rahmat kasih sayang Allah terhadap diri kita. Itulah hebatnya para ulama ini. Maka Bapak Ibu tengoklah di ujung batu nih, siapa kira-kira Bapak Ibu tengok
yang memang agak-agak soleh dia, sering-sering sebut namanya. Di Ujung Batu ini banyak orang soleh Bapak Ibu. Orang soleh banyak, orang salah pun banyak juga kan. Yang soleh tu sebut-sebut, yang salah tu tidak usah buang-buang waktu, tak usah sebut, biar orang lain yang menyebutnya. Jadi nanti kita ukur siapa orang soleh nih Pak Ustadz. Bisa saja kita masuk, bisa saja tidak. Nanti akan kita ceritakan di akhir dari kajian sirah nabawiyah ini. Sejauh ini kita punya prinsip bahwa menyebut nama ulama, nama orang soleh saja, itu Bapak Ibu sudah menurunkan rahmat terhadap diri kita. Di mana Bapak Ibu pun teringat, di mana Bapak Ibu pernah kenal, biarpun lewat televisi atau lewat YouTube, kalau ada orang-orang soleh, maka sering-sering sebut namanya. Biarpun tidak semulia seperti Nabi harus baca solawat, menyebut namanya saja bisa menurunkan rahmat Allah. Itu kata Sufyan ibnu Huyainah. Lalu Sufyan ibnu Huyainah ini Bapak Ibu adalah seorang guru. Nanti kalau Ustadz ceritakan siapa murid yang paling terkenal, pasti Bapak Ibu kenal. Siapa murid yang paling tersohor, terkenal kehebatan ilmu dan menjadi ulama besar, sampai hari ini Bapak Ibu pun kenal dan mendengar nama ini. Kenalnya Bapak Ibu yang bernama Abdul Muhammad Idris. Ujungnya sedikit lagi Asy-Syafi'i. Itu yang disebut dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini Bapak Ibu, langsunglah dia berguru kepada Sufyan ibnu Huyainah. Maka kemudian itulah yang sampai hari ini kebanyakan orang Ujung Batu memakai mazhab yang disebut dengan mazhab Asy-Syafi'i. Bapak tadi ketika menjadi imam, ketika Bapak zaharkan Bismillahirrahmanirrahim, itu yang menzaharkan, yang membolehkan itu siapa itu? Syafi'i itu Pak. Pas ambil wudu tadi, nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari min jami'il badani fardhul lillahi ta'ala, yang lapasnya itu juga Pak Syafi'i itu Bapak Ibu. Sama juga Bapak tadi pas tegak, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lapas niat yang Bapak baca tadi, Ibu baca tadi, itu juga adalah bagian dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi sudah final masalah itu. Yang tak berusolli, tidak usah lagi diganggu dan jangan mengganggu yang pakai usolli. Yang bismillahnya zahar dengan yang bismillahnya disirkan, tidak dizaharkan, tidak dikeraskan, jangan lagi saling mengejek. Apa sebab? Karena kita pakai mazhab masing-masing. Pada akhirnya itu semuanya hanya perbedaan pendapat para ulama. Orang Ujung Batu banyak mana pakai Pak Ustadz? Rata-rata hampir 80% inilah dia yang dipakai dari mazhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, lalu Bapak Ibu, ada keturunan ke-22 orang soleh yang akan kita bicarakan ini. Siapa namanya Pak Ustadz? Abil Hasan As-Sazili. Siapa beliau nih Pak Ustadz? Ibnu Hasan As-Sazili ini adalah cucu nomor 22 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abul Hasan As-Sazili ini Pak Ustadz, apa yang spesial? Katakanlah karomah yang diberikan Allah karena kesolehannya. Bapak Ibu akan Ustadz ceritakan, tapi simak baik-baik supaya nanti jangan salah paham ya. Abil Hasan As-Sazili ini Bapak Ibu pernah beliau ini tinggal di Mesir. Tiba-tiba beliau tinggal di Mesir ini, rupanya ada seorang pejabat kerajaan yang tertuduh
menggelapkan, katakanlah duit kerajaan, dituduh dia mencuri. Siapa ini? Seorang pejabat Mesir ketika itu. Maka takutlah seorang pejabat ini dia akan dipancung, kemudian dia sudah dicari-cari, maka dia memutuskan diri untuk kabur dari kerajaan. Raja sudah mengutus, asal dapat menghadap penggal leher. Karena sudah berani, ketika dia sudah menjabat di kerajaan ini, berani-beraninya dia untuk mengambil harta kerajaan ini. Bahasa sekarang katakanlah mungkin dia duit dikorupsinya. Kira-kira begitu. Maka pejabat ini, qadarullah, larilah Bapak Ibu, bertepatanlah dia lari ke rumah Abil Hasan As-Sazili ini, ulama besar ini. Begitu dia lari, maka kemudian datang dia ke rumah Abil Hasan As-Sazili. Apa kata dia? Wahai ulama besar, wahai guru, saya ini sedang dicari-cari oleh orang kerajaan. Kesalahan saya karena saya dituduh mengambil uang kerajaan. Lalu kata para ulama ini, apa urusan dengan saya? Tolong lindungi saya, wahai imam. Lindungi saya, wahai guru. Kalau tidak nanti mereka dapat saya, tamat riwayat saya. Oh, kalau begitu gampang tuh, kata Abil Hasan As-Sazili. Masuk kau ke dalam, kata dia. Begitu masuk ke dalam, pejabat tadi yang korupsi ini menurut tuduhan dari kerajaan, maka kemudian begitu dia sembunyi, sehari, 2 hari, 3 hari tinggal dengan Abil Hasan As-Sazili, Bapak Ibu, masih aman, tidak ada yang tercium kemana-mana bahwa pejabat yang korupsi yang mereka anggap itu di rumah Abil Hasan As-Sazili. Tak ketahuan. Hari keempat, hari kelima, bahasa orang kita ujung batu, panjangnya jalan ke Pekanbaru lebih panjang mulut orang lagi. Adalah yang menengok. Itu pejabat yang dicari-cari orang kerajaan tuh. Sayembara sudah disampaikan di kedai-kedai kopi, kalau ibarat sekarang sudah buat pengumuman. Siapa yang menemukan orang ini cepat kasih tahu, nanti dikasih ujrah atau imbalan. Ada yang nampak, itunya orangnya itu kan, tengok fotonya, mirip kalau bahasa sekarang Pak. Miripnya, itu orangnya. Sampailah berita ini Bapak Ibu ke kerajaan. Rupanya yang dicari-cari raja sekarang ini ada di rumah ulama besar kita, imam kita, Abil Hasan As-Sazili. Beliau melindungi seorang koruptor. Itulah tuduhan itu luar biasa. Bergegaslah pasukan dari kerajaan datang, diketoklah rumah Abil Hasan As-Sazili. Maka kemudian apa Bapak Ibu yang terjadi? Begitu berhadapan dengan Imam Abil Hasan As-Sazili, mereka tanya, wahai imam, apakah benar ada yang mencuri duit kerajaan yang kami cari-cari beberapa hari ini tidak bertemu? Kemudian kami dapat laporan kau melindungi si koruptor itu. Kira-kira Pak, begitulah bahasanya. Siapa itu? Kata Imam As-Sazili. Namanya si Fulan, tapi dia seorang pejabat kerajaan dari kerajaan Mesir ini. Memang ada, kata Imam As-Sazili. Ngapain saya bohong, kata dia. Memang ada. Mendengar itu, pejabat di belakang nih, Bapak Ibu udah keringat dingin dia. Mampuslah aku nih pikirnya. Dipanggil, pejabat, sini dulu. Ini ada yang nyari ini. Siapa mereka, wahai imam? Kata mereka ini dari kerajaan. Bahwa mereka sudah mencium bahwa informasi saya melindungi seorang koruptor, rupanya engkau mencuri duit kerajaan, makanya kau berlindung di rumahku. Sekarang sebelum kalian bawa ini yang kalian tuduh koruptor, maka kemudian kita tanya dia, benar kau menyembunyikan duit, benar kau korupsi, benar kau melakukan penyelewengan sehingga mengakibatkan kerajaan menimbulkan kerugian? Bersumpah-sumpahlah Bapak Ibu pejabat nih. Tak ada, wahai imam.
Tak ada saya ambil duit itu. Saya dijebak, saya ini difitnah, saya ini dituduh-tuduh saja. Mungkin ada orang yang tak suka nengok saya. Kira-kira begitulah Pak. Dia bela dirinya. Sekarang kita buktikan. Disinilah karomah Abil Hasan As-Sajili, cucu ke-22 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa pembuktiannya? Bapak Ibu mohon izin tempat yang mulia ini, tapi memang dalam riwayat ini begitu dia. Sekarang ini ada batu yang sangat besar, membuktikan nanti bahwa kau benar-benar tidak mencuri karena kau sudah bersumpah, kata Abil Hasan As-Sajili kepada pejabat ini. Di depan mereka juga ikut menyaksikan bahwa, bahasa kitanya agak halus sedikit Pak, buang air kecillah kamu ke batu yang besar ini, maka kemudian nanti kita tengok sama-sama hasilnya. Oh, sampai sekarang tidak masuk akal rasanya nih Pak. Kok buang air kecil ke batu besar? Ini ceritanya mengambil duit kerajaan. Tapi si pejabat ini tak ada komentar dia. Baik, kalau memang itu suruhan dari imam, saya akan lakukan, kata dia. Jadi cemana kami ini wahai imam, kata yang dari kerajaan. Tunggu dulu. Kalau nanti ini tidak terbukti, berarti kalian salah. Tapi kalau ini nanti tak terbukti juga, berarti kalian benar, bawa dia, terserah kalian. Kata Imam Abil Hasan As-Sajili. Bapak Ibu, muncullah karamah Abil Hasan As-Sajili. Begitu mohon maaf, dikeluarkannya air kencingnya ke batu yang besar tadi, maka semua yang kena air kencing si pejabat yang dituduh korupsi tadi, berubahlah batu yang besar tadi menjadi emas. Bapak Ibu, lah hebatnya itu. Jadi Ustaz berubah jadi emas. Iya. Apa usaha yang dilakukan? Tak ada. Hanya buang air kecil saja. Ini jarang-jarang orang seperti ini Pak. Kalau sempat ada dua saja di Rokan Hulu nih begini. Mohon maaf Pak, kerikil-kerikil depan Masjid Az-Zikra ini dikencinginya jadi emas semua. Nah, ini luar biasa ini Abil Hasan As-Sajili ini. Apa kata beliau? Kalian yang dari kerajaan, tengok apa yang sudah terjadi di depan mata kalian. Apa yang kalian tengok saat ini? Emas, wahai imam. Kencingnya saja emas berubah. Batu tadi jadi emas. Ngapain lagi dia ngambil duit kerajaan kalian? Dia ini orang kaya. Dia ini orang berkecukupan. Pulanglah kalian bilang sama raja kalian bahwa tuduhan itu salah, bahwa yang kalian tuduh pejabat ini korupsi, dia sebenarnya punya kesaktian luar biasa. Apapun yang dikencinginya berubah jadi emas, termasuk batu. Oh, begitulah Bapak Ibu, karomah. Pulanglah yang orang kerajaan ini lapor ke raja. Raja, salah kita selama ini, kita tuduh pejabat sudah korupsi. Rupanya dia tak korupsi. Dari mana kalian tahu? Raja ikut kami, nanti akan kami tunjukkan wahai raja. Apa itu? Dia kencingi batu itu wahai raja, berubah jadi emas. Kalau bisa begitu, enaknya kita tarik balik ke kerajaan. Ayolah berangkat kita. Mereka jumpailah kembali Imam As-Sajili. Apa kata raja ini? Saya minta maaf wahai imam, dan saya juga meminta maaf wahai pejabatku, menuduh kau selama ini rupanya kamu ini bukan mengambil duit negara, tapi saya berpikir karena mungkin termakan isu. Jadi apa keputusan kepada pejabatmu ini wahai raja? Kata Imam As-Sajili, kalau bisa kembalilah bekerja di kerajaan, tapi aku mohon sering-seringlah kau dulu kencing, kata raja itu. Untuk apa ini? Karena ku tengok kehebatan dari asal dia buang air kecil, apa yang kena dengan buang air kecilnya berubah jadi emas. Maka balik kita kerajaan, masuk kerajaan balik, akan kumuliakan bagaimana supaya intinya bisa kau sesering mungkin kencinglah di kerajaan, supaya kita kaya raya, kata dia. Apa kata Abil Hasan As-Sajili? Laula. Raja tidak bisa sama sekali, karena ini semua terjadi kecuali hanya biiznillah,
ini hanya sekedar izin Allah. Yang menyuruh tadi anak ini, yang menyuruh tadi pejabat ini buang air kecil siapa? Orang soleh, Pak. Yang memerintah anak ini buang air kecil tadi siapa? Orang soleh, Pak. Maka kalau seandainya yang menyuruh itu tadi orang soleh, dipindahkanlah karomah dari Abil Hasan As-Sazili, diberikan kepada pejabat yang tadinya yang dituduh korupsi tadi. Rupanya Pak, orang soleh dulu, begitulah karomah-karomah yang sangat luar biasa, tanpa masuk di akal kita. Itu Imam Abil Hasan As-Sazili. Satu. Yang kedua, baik ceritakan sama Bapak satu lagi, supaya makin yakin Bapak orang-orang soleh nih. Nanti baru kita tengok kriterianya, masuk enggak kita nih orang-orang soleh. Masih ada waktunya kan Bapak Ibu? 7:26 masih bisa itu. Ada yang kedua Bapak Ibu bernama Muhammad Sulaiman Az-Zazuli. Ada yang menyebut beliau ini bernama Sulaiman Al-Zazuli, tergantung logatnya. Ada yang mentasdidkan, ada yang tak mentasdidkan. Beliau ini Muhammad Sulaiman Az-Zazuli ini Bapak Ibu, ini pun ulama yang sangat besar. Kalau pernah Bapak Ibu tengok kitabnya, lebih sedikit dari Al-Quran ini, kitabnya bernama Dalailul Khairat. Mungkin ada yang pernah baca itu. Lebih kecil dari sini, lebih tipis dari Al-Quran. Di rumah ada kitabnya, Dalailul Khairat. Penulis kitab itu Bapak Ibu ini Muhammad Sulaiman Az-Zazuli, itu namanya. Apa karomah spesial dari Muhammad Sulaiman Az-Zazuli ini Bapak Ibu? Suatu ketika berangkatlah dia ke suatu tempat, kemudian Sulaiman Az-Zazuli ini pengen mengambil air wudhu. Maka dia nampak ada semacam pohon besar, kemudian di bawahnya ada sumur, tapi sumur ini airnya jauh di bawah. Yang unik di pohon nih Pak, ada rupanya rumah pohon. Kemudian Imam Az-Zazuli ini mendekati, ada di dalam rumah pohon ini seorang anak gadis kecil, seorang anak perempuan. Maka kemudian dia dekati Pak, ini tujuan dia ini mau sholat nih, mau ambil wudhu ini. Muhammad Sulaiman Az-Zazuli ini. Lalu kemudian, begitu dia dekati sumur tadi, dia tengok jauh kali ke bawah. Maka kemudian apa kata dia? Wahai anak, bagaimana cara saya untuk mendapatkan air ini? Saya mau ambil air wudhu. Kata anak gadis yang di pohon tadi, di rumah pohon ini tadi, engkau seorang ulama besar, apa mengambil air dari sumur itu saja kau tak bisa? Bagaimana cara saya? Saya tidak punya timba, saya tidak punya alat untuk mengambil air itu. Saya tidak mampu, kata Imam Sulaiman Al-Zazuli. Itu saja kau tak mampu, padahal kau seorang ulama besar. Sebenarnya aku mampu melakukan itu, kata anak gadis kecil ini. Bapak Ibu, apa yang dilakukan anak kecil ini? Hanya sekali mohon maaf dia meludah ke sumur tadi, langsunglah Bapak Ibu naiklah air tadi ke atas, dan kemudian sepuas-puasnya bisa Muhammad Sulaiman Al-Zazuli untuk mengambil air wudhu dan kegunaan-kegunaan lainnya. Hikmahnya Pak Ustaz? Rupanya Bapak Ibu, apa kata anak gadis ini? Itu yang terjadi barusan, wahai imam, wahai ulama, wahai orang soleh, itu belum ada apa-apanya. Lalu kalau kau bisa melakukan itu, kata Imam Sulaiman ini, kenapa aku tak bisa? Kata anak gadis ini, wahai Muhammad Sulaiman Al-Zazuli, ulama yang tersohor, terbesar, yang di zaman ini semua orang mengenalmu, kekuranganmu hanya satu. Kurang banyak kamu baca solawat. Langsung tersentaklah Muhammad Sulaiman Al-Zazuli. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Kalau besok ada orang bertanya, siapa Muhammad Sulaiman Al-Zazuli ini? Kenapa dia tulis kitab bernama Dalailul Khairat, yang di dalam kitab itu banyak dimuat tentang masalah solawat, solawat, solawat? Itu dilatar belakangi
karena seorang gadis kecil yang membuat dia sadar bahwa solawat Sulaiman Al-Zazuli ini kurang, makanya karomahnya tak keluar. Maka dikarangnya lah kitab Dalailul Khairat sampai hari ini Pak, isinya solawat banyak dibaca-baca oleh para alim, para ulama kita. Itu hebatnya orang dulu Pak. Bapak kalau punya kitab itu sering-seringlah baca. Tapi kalau yang belum pernah jumpa, belum pernah nampak dia adalah Ilul Khairat, datang Bapak ke rumah biar saya nampakkan nanti. Tak mahal-mahal harganya, paling mungkin sekarang ini 50.000. Dia segininya. Lebih kecil dari Quran nih. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu contoh-contoh orang-orang yang soleh, dan kemudian mereka ini juga punya karomah masing-masing. Itu kalau kita lanjutkan ada lagi yang bernama yang tersohor Maryam binti Imran. Itu sudah masyhur. Dia tak usah keluar dari mihrab, tapi makanan terus menerus datang. Ketika ditanya Nabi Zakaria, Maryam, ini dari mana kau dapat semua? Dia hanya menjawab, qalat hadza huwa min indillah. Ini semua ini, wahai Nabi Zakaria, ini datang dari Allah. Tanpa kerja, ibadah saja. Bapak Ibu, tengok kriterianya. Bagaimana Pak Ustadz baru kita disebut menjadi orang soleh? Maka kriterianya kata para ulama ada 4 Bapak Ibu. Inilah perjuangan kita dari sekarang sampai mati kita besok. Menilai kita soleh, tengok yang 4 nih. Menilai kita sebut anak soleh, tengok yang 4 nih. Menilai anak tu soleha, tengok yang 4 nih. Kalau mungkin yang 4 nih satu pun tak ada dalam diri kita, maka kita itu baru mengaku-ngaku soleh, tapi Allah tak mengakui kesolehan itu. Apa yang pertama kata para ulama? Tanda orang soleh itu adalah al-mabadiru bit-taubah. Orang soleh itu kriterianya Bapak Ibu yang pertama adalah sangat-sangat bersegera dia untuk melakukan taubat. Itu nomor 1. Maka orang soleh itu banyak istighfarnya Bapak Ibu. Nabi saja satu hadis 70 kali sehari semalam. Hadis yang lain 100 kali sehari semalam. Istighfar yang mana Pak Ustadz yang dirutinkan Nabi? Sayyidul istighfar. Kita berapa istighfar habis sholat? 3. Kalau tidak tinggal sholat 5 waktu, 3 kali 5, 15. Mungkin tambah lagi sedikit lagi. Paling kuat istighfar kita ini 20 sampai 25 sehari semalam. Sekarang Bapak Ibu, kriteria orang soleh, orang solehah itu al-mabadiru bit-taubah. Orangnya sangat-sangat mensegerakan diri untuk melakukan taubat. Itu kriterianya nomor 1. Jadi kalau Bapak di hari-hari tua nih, Omak juga di belakang hari-hari tua nih, agak-agak sering rasanya kadang-kadang ketika duduk sendiri, mau lisan ini membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terbayang ketika muda dulu berapa banyak salah dosa yang sudah dilakukan. Berapa banyak solat yang sudah ditinggal. Berapa banyak puasa Ramadan dulu kita sepelekan belum diqada. Maka kemudian pas duduk-duduk teringat. Muncul Pak. Astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Itu kriteria pertama Pak. Disebut dengan orang soleh. Jadi orang soleh itu banyak taubatnya Pak. Mau ngaku salah Pak. Mudah hatinya, lembut menerima nasihat. Kemudian muncullah keinginan. Badirut taubah, senantiasa aku ingin taubat ya Allah. Ku hentikan ya Allah. Ini tak baik ya Allah. Ini nomor 1. Harus kita punya nih Bapak Ibu. Sering-sering baca istighfar, taubat. Yang kedua, al-madawamatu qiyamul lail. Orangnya yang disebut soleh kriteria nomor 2, orang yang mendawamkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bukan hanya sebatas solat saja, tapi disebut dengan qiyam tegak, lail malam. Tegak malam itu makna lainnya adalah menghidupkan malam. Bapak Ibu umpama ini belum mampu Pak Ustadz, kalau pas bangun jam 2 ambil air wudhu kemudian tahajud biarpun 2 rakaat, tidak tertahan matanya mengantuk Pak Ustadz. Apa amalku? Disebut orangnya qiyamul lail
kriteria yang kedua menjadi orang soleh, tiap malam dia bangun, sepertiga malam tiap malam dia bangun. Apa yang dia lakukan? Boleh dia memperbanyak istighfar, boleh dia baca Al-Quran, boleh dia banyakkan baca solawat, sampai-sampai kalau bapak nanti terbangun kemudian tersentak, Pak, itu kita disuruh masih membaca. Kalau mimpinya yang baik, langsung ucapkan Alhamdulillah. Kalau mimpi tak baik, paling tidak ucapkan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Paling tidak, Pak, itu sesingkat-singkatnya. Jadi Pak Ustaz, macam mana? Kalau tak bangkit, saya tak ambil air wudhu, berat mata nih, mau tidur lagi balik. Apa yang mesti saya lakukan? Paling tidak, Pak, kalau dimimpikan orang-orang yang kita sayang, kemudian mereka sudah meninggal, kalau bisa sempatkan, kirimkan sama mereka Al-Fatihah. Kalau sempat. Kalau tidak sempat juga, baca tadi doa mau tidur kembali, tidur. Malam itu kalau diisi dengan sesuatu amal soleh, itu juga sudah pertanda kriteria kedua. Orang yang baca Quran tiap malam, itu pertanda orang soleh. Orang yang tiap malam bangun baca solawat banyak, orang soleh. Tapi puncak pertanda amal orang soleh tak bisa ditawar-tawar. Kalau dia orang soleh, orang soleha, pasti bangunnya cepat. Nama solatnya solat tahajud. Jadi anak-anak kita ini dari pesantren ini, Bapak Ibu, orang tua, penilaiannya itu. Apakah anakku ini benar-benar belajar di pondok? Tengok, Pak, dari cara bangunnya. Di pondok Pak Ustaz dilatih gurunya jam 4 dah bangun tahajud. Begitu pulang ke rumah bangunnya jam 6, jam 7. Kadang kalau enggak digedor kamarnya jam setengah 9 pula dia bangun. Khawatirlah Bapak Ibu, anak itu peluang besar belum masuk kategori nomor 2, orang soleh, solehah. Hati-hati, Pak. Maka sering saya sampaikan di berbagai tempat di ceramah kita, tegas kita dalam menghidupkan agama di rumah tangga kita. Jangan kasih kendor. Apa sebab? Kalau lembek bapak besok, lembek ibu besok, maka kemudian anak-anak merasa yang mereka lakukan selama ini benar. Saya juga punya anak, Bapak Ibu, 8 tahun umurnya, tapi tengah 5 saya bangunkan. Apa sebab? Besok kalau tidak saya bangunkan dia jam 8, umpamanya di umur 8 tahun jam setengah 5, besok ketika dia dewasa, dia pikir sholat subuh itu jam 6. Itu yang saya khawatirkan. Begitu besok umurnya 15 tahun, bangunnya jam 6, jam 7, kemudian saya mati. Kira-kira, Pak, apa yang dikirimnya sama awak besok? Biarlah kata anak sekarang, mulut kita ini cerewet, biar kata mereka kita ini suka merepet, biar kata mereka kita ini suka ngomel, ngomel demi kebaikan, semasi mulut ini masih bisa bercakap Bapak. Terutama kita bapak-bapak nih, Pak. Kalau oma-oma itu kan biasa dibelanya itu. Biar aja lah, Bang, nanti anak itu sudah menikah, berubahnya itu kata dia. Udah menikah makin parah lagi. Nauzubillah, dapat anak gadis awak pula ini Fir'aun besok. Yang bangun jam 9. Terakhir tiap pagi jam 10 mereka baru bangun pagi. Itu pun karena datangnya jual ikan laut. Baru mereka bangun. Khawatir Bapak Ibu, ketika kita sering membaca doa, ya Allah berikan aku habli minas salihin, anak-anak soleh soleha, anak-anak soleh soleha. Nabi Ibrahim juga meminta itu. Wa alhiqni bis salihin, berikan keturunan-keturunan yang soleh ya Allah. Soleh dalam kategori mana itu? Kategori 2 adalah yang bisa menghidupkan qiyamul lail tiap malam. Berbahagia Bapak kalau Bapak dapat itu dan anak istri Bapak juga melakukan demikian. Bahagialah Pak, udah soleh, soleha anak itu. Kriteria 2. Pertama tadi, al-mabadiru bit taubah, menyegerakan taubat. Al-madawamatu qiyamul lail, orang yang rutin menghidupkan malam-malam hari. Baca Quran kah? Apakah berdoa kah? Baca solawat kah? Atau dia puncaknya mampu dia lakukan solat tahajud. 2. Ketiga, al-afu mimman zolamaka. Ciri orang soleh yang ketiga itu, Pak, orangnya sangat-sangat mampu memaafkan
ketika dia dizolimi orang lain. Berarti orangnya ini pemaaf. Itu dia. Nabi, itu yang Nabi rasakan Bapak Ibu. Dilempar orang, sejarah yang diulang-ulang, Nabi ke masjid, diludahi serbannya, Nabi marah? Enggak Bapak Ibu. Digantinya serbannya. Sakit Yahudi ini, siapa yang menjenguk? Nabi. Maka Nabi itu orang soleh. Jadi kita sekarang mengukur diri kita nih, ya Allah, aku kalau taubat tiap hari aku lakukan, alhamdulillah. Tiap malam Pak Ustadz sudah mampu tahajud, alhamdulillah. Nomor 3 ini bisa nggak? Orangnya tak pernah kita ganggu, tapi usil terus dalam kehidupan kita ini. Apapun kita buat tanda yang cocok sama dia. Dipitnahnya kita, digibahnya kita, dirusaknya nama baik kita. Tapi kalau bapak, ibu termasuk ustadz yang berceramah ini orang soleh, maka muncul dalam hati ini, kumaafkan engkau. Nah, itu baru mantap tuh Pak. Pak Haji, macam mana? Udah mampu seperti itu? Belum lagi, masih mendongkol lagi. Aku Pak Ustadz, kalau tidak jumpa sama orangnya, udah maafnya. Tapi asal melintas dia di hadapanku, memang kumat balik. Panas kurasa hati ini. Tapi kalau nggak jumpa orangnya Pak Ustadz, begitu dengar ceramah nih, iyalah, ya Allah, tidak apa-apa lah, kumaafkannya ya Allah. Tapi di jalan disengaja Allah berpapasan. Begitu jumpa, naiklah asam lambung tuh, naik tensi kita nengoknya. Berarti belum masuk kategori orang soleh. Latihlah itu Bapak Ibu, termasuk Ustaz. Terakhir nomor 4. Qasdul khairi li jami'i ibadillah. Orang yang disebut soleh kategori 4 menurut Imam Al-Ghazali, nomor 4 ini tambahan. Kata Imam Ghazali, qasdul khairi li jami'i ibadillah. Sengaja dia senantiasa berprasangka baik bagi semua hamba Allah Pak di dunia ini. Ini tingkatan paling tinggi nih Pak. Tidak bisa kita ini. Selalu Bapak berpositif thinking menengok orang. Selalu kita merasa bahwa yang orang lakukan itu sekalipun salah, tapi kita anggap mungkin khilaf dia. Inilah dia Pak hebatnya. Jadi jangan senantiasa kita mudah menjustifikasi orang. Nanti begitu Bapak itu datang, sholat subuh datang di 5:30. Bapak ini terlambat aja. Pemalas Bapak ini, munafik Bapak besok. Tidak boleh Pak. Orang soleh itu, jangankan sama orang Islam, sama orang sekalipun kafir pun, muncul dia qasdul khairi li jami'i ibadillah. Muncul dia prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Tapi tanda petik Pak, apa itu? Sebaik-baiknya orang Islam, maka tidak bisa ditandingi dengan kebaikannya orang kafir. Tapi sebaik-baik orang kafir itu hakikatnya adalah seburuk-buruk orang Islam. Hati-hati, kenali siapa yang harus kau persepsi, harus baik-baik sangka. Karena nanti kalau semua kau baik-baik sangka, bertentangan dengan Al-Quran ini. Apa ayat yang sering kita bacakan? Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Biarpun baik sangka sama mereka, ingat prinsip Islamnya. Bukan Nabi, bukan Ustadz, tapi Allah langsung pesankan. Lan dalam kalimat ilmu nahu, lan itu adalah huruf yang menyatakan sampai kiamat tidak artinya. Kalau la masih bisa, lam masih bisa, tapi Allah tegaskan lan tarda, sampai kiamat dunia ini Yahudi Nasrani takkan pernah suka menengok kalian sampai saat besok hatta tattabi'a millatahum, kalian ikut sejengkal dua jengkal agama budaya-budaya mereka. Hati-hati Pak, jangan gara-gara ceramah nih aku baik sangka sajalah sama dia, baik kok orangnya Pak Ustaz. Hati-hati, yang maksud baik sangka itu adalah orang soleh itu menengok orang yang buat salah sekalipun dalam pandangan dia, mungkin orang ini khilaf, mungkin orang ini apa, dia nasihati, itu maksudnya. 4 inilah Pak kaji kita malam ini.
sudah Ustaz ceritakan tadi contoh-contoh orang soleh. Banyak lagi di kitab ini orang-orang yang memang punya karamah. Menapa mereka bisa punya karamah? Yang 4 ini ada dalam diri mereka. Bapak pun bisa dapat karamah, tapi istiqomah yang 4 ini. Banyak-banyak taubat, hidupkan malam, maafkan orang yang menzalimi kita, senantiasa berbaik sangka. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kalau ada manfaat, alhamdulillah. Kalau yang salah tentu datang dari diri kami pribadi. Maafkan Ustadz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.